Wah, kedengeran nggak sih suara angin ini? Gimana Mas Ari? Capek. Capek. Aman Pak Ul ya? Aman. Ya Mas Aceng, semangat. Pak Fitri. Halo. Mantap. Halo Mas. Numpang masuk. Ayo Tutup. Oh, ini seger. Kayak belimbing-belimbingan gitu. Capek lemas pas makan ini langsung. Segar. Aku menemukanmu. Ya gini treknya Raung. Banyak banget pohon tumbang yang menghalangi jalan, jadi kadang-kadang kita harus beneran merunduk-runduk, terus ngerayap-rayap untuk ngelewatin treknya. Sadis. Saking jarangnya orang kesini, ini treknya kayak nggak pernah deh dilewatin orang. Oke, jadi jalur Glenmore ini memang baru banget kayaknya. Bahkan sebelum pendakian ini gue nggak pernah denger jalur pendakian Gunung Raung via Glenmore. Jadi banyak banget di sini titik-titik atau spot-spot yang kayak baru dibuka gitu. Nggak pernah dijamah orang sebelumnya, jadi kayak khusus buat kita dibukain jalur gitu. Seru sih, tapi emang bikin capek banget. Luar biasa ya. Sadis Gunung Raung, sadis. Masih merangkak-rangkak menuju pos 3. Allah Akbar. Dikit lagi, Mas. Gak ada ampun sih jalur Raung. Kita harus naik tali. Climbing lah. Iya. Jadi kayak gini jalannya. Niti-niti pohon. Ini menjelang puncak, jalurnya kayak gini. Tipis banget, melipir. Langsung jurang. Mang Aceng. Tos dulu Ceng. Tadi hampir balik Aceng. Wih, kukeruk. Stuck in my brain. Gunung Raung adalah gunung berapi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Umumnya gunung ini dikenal karena dua hal, yaitu kalderanya yang merupakan terbesar kedua se-Indonesia, dan selanjutnya adalah jalur pendakiannya yang cukup sulit dan menantang. Seberapa menantang gunung ini? Berikut adalah pengalaman pendakian kami di Gunung Raung. Sejujurnya, Gunung Raung adalah salah satu gunung yang gak pernah masuk ke wishlist saya. Karena seperti yang saya singgung tadi di depan, gunung ini jalurnya cukup sulit dan menantang. Dan saya sudah ada di fase di mana udah gak mau rumit, gak mau lagi hal-hal yang sulit. Tapi itulah hidup. Kadang yang dihindari malah justru yang dijalani. Gunung Raung masuk dalam 3 wilayah kabupaten, di mana salah satunya adalah Banyuwangi. Dari Jakarta ke Banyuwangi bisa kita akses melalui jalur darat dan udara. Untuk yang waktunya mepet, bisa menggunakan pesawat dari Jakarta ke Surabaya lanjut ke Banyuwangi dengan harga tiket pulang pergi sekitar 2-3 jutaan, tergantung dari waktu, kelas, dan maskapai penerbangannya. Untuk bis dan kereta, kisaran harganya 700.000 pulang pergi, tergantung dari waktu, jenis, dan kelas dari bus atau keretanya. Bisa harusnya. Dari Surabaya, saya dan Elni melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi dengan menggunakan kereta dari stasiun Gubeng menuju stasiun Kalibaru. Dalam perjalanan menuju stasiun Kalibaru, kami bertemu dengan peserta pendakian lain, Rina, Aulia, dan Ari, yang ternyata kami ada di dalam kereta yang sama.
Waktu tempuh dari stasiun Gubeng ke Kalibaru sekitar 5 jam lah ya. Cukup lama buat saya. Ini terbukti dengan interaksi kami dengan penumpang kereta lain, dari yang awalnya hening, asing, kemudian saling sharing, dan kembali hening. Karena udah nggak tahu mau ngobrolin apa lagi, saking lamanya di perjalanan. Sekitar jam 7 malam, akhirnya kami sampai di stasiun Kalibaru. Di sini kami bertemu dengan rombongannya Mbak Fitri dan kawan-kawan. Dari stasiun Kalibaru, kami menuju rumah singgah yang tidak jauh dari stasiun. Di sini kami bertemu dengan Mas Ilham, Aceng, Topan, dan juga Irfan. Karena ada perubahan jalur pendakian dari jalur Kalibaru ke jalur Glenmore, maka kami kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp di daerah Glenmore. Ya, sekarang curug-curug aja tuh. Camp. Bagus nih. Hiburan. Hilang ngantuk ya. Perjalanan menuju base camp rutenya agak lain Ganagan. Kombinasi hutan, jalan rusak, dan penerangan yang super minim, kami seperti sedang menuju wisata uji nyali. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di base camp Cakmat, base camp pendakian Gunung Raung melalui jalur Glenmore. Cakmat dan tim menyambut kami dengan sangat baik. Suasana di base camp Cakmat sangat tenang dan sejuk. Cocok untuk mengistirahatkan badan setelah lelah perjalanan dan mengumpulkan stamina untuk pendakian besok. Sekitar jam 7 pagi, kami bangun dan bersiap untuk melakukan pendakian Gunung Raung melalui jalur Glenmore. Oh iya, saya sangat yakin kebanyakan dari kita pasti asing dengan nama daerah Glenmore. Setelah saya cari tahu, berdasarkan buku dengan judul Glenmore Sepetak Eropa di Tanah Jawa, kata Glenmore berasal dari bahasa Gaelic, bahasa asli Skotlandia yang berarti bukit besar. Nama Glenmore di Banyuwangi ini awalnya adalah nama perkebunan yang dibangun oleh Ross Taylor, seorang investor perkebunan dari Skotlandia. Setelah bersih-bersih, packing barang dan sarapan, kami memulai pendakian menuju pos 1 dengan menggunakan jasa tukang ojek. Ayo, Jalur untuk ojek di sini cenderung aman, karena memang merupakan jalur di mana warga beraktivitas. Namun memang ada beberapa titik yang jalannya menyempit, sehingga menyulitkan pengendara jika berpapasan. Pengalaman gak enak dengan ojek di Gunung Slamet sebelumnya, jadi pelajaran banget di perjalanan ini. ini jalur buat mendaki atau warga aja Pak ini? Ya campur warga. Kan ke kebun, jalur ke kebun. Ke kebun ya? Baru saja saya merasa aman, saya diturunin di tengah perjalanan. Karena ojek harus lanjut mengantar penumpang lain yang sebelumnya diturunkan karena motor kehabisan bahan bakar. Iya, siap-siap Pak. Terus sambil jalan dikit ya Pak ya, saya. Agak kampret.
diturunin di tengah jalan. Soalnya ojeknya kurang. Dan ini gue nunggu sendirian di tengah hujan. Gak ada siapa-siapa. Sekitar 10 menit menunggu, akhirnya ada ojek lain yang menjemput. Menjelang pos 1, jalurnya sangat licin dan berakar, sehingga motor agak susah untuk bisa dipacu secara maksimal. Guys. Setelah kurang lebih 30 menitan, akhirnya saya sampai ke pos 1 dengan keadaan aman. Bagaimana Mas Angga? Udah nyampe? Aman? Ternyata tidak semua aman. Mas Rivi betisnya kena knalpot saat insiden di perjalanan. Ya, saya perkenalkan ulang ya, saya cari ini Mas Sope, ini Aldi. Nanti di bagian depan ada si Cak Mat yang punya jalur loh. Untuk pendakian kali ini kita akan lanjutkan ke puncak selatan atau enggak kita ngecamp di pos 3 ya Jangat ya? Di pos 3 dulu. Selebihnya untuk di jalur disesuaikan dengan kondisi fisiknya masing-masing. Kalau emang dirasa capek silakan atur dulu nafasnya, sudah stabil kita jalan gitu ya. Jangan kejar-kejaran biar kita nggak tremor di kaki ataupun kena di bagian paha atau boyok, biasanya boyok sama paha biasanya. Dan juga puasa alangkah lebih baik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sebelum saya tutup, yuk kita jemput dulu pos dulu. Apa lagi? Oh, tripod. Nah, apa lagi? Raung Selatan berangkat, gitu ya. Raung Selatan. Ya, Pak. Sekitar jam 9 pagi, kami memulai pendakian yang sesungguhnya dengan menuju ke pos 2. Yuk. Hey. Jalur awal menuju pos 2 sangat-sangat aman, adem dan enak treknya. Oh ya, untuk dokumentasi pendakian ini merupakan gabungan 2 device dari saya dan dari Rina. Oke. Via Glenmore itu masih padat banget. Masih rapet sih. Karena memang jarang yang naik ke sini. Jelas teksturnya masih tanah. Ini dari pos 1 sampai pos 2 masih banyak apa namanya, daun-daun bersih, masih dari sampah ya. Semoga tetap terjaga. Cerah banget, enak, adem, nggak panas, sejuk. Wah, kedengeran nggak sih suara angin nih? Oke, itu di belakang teman-teman. Oke, ini masih perjalanan menuju pos 2. Rapet banget kan? Kita lihat yang di belakang. Wah, gimana Mas Ari? Capek. Capek. Aman Paul ya? Aman. Ya, Mas Aceng, semangat. Pak Fitri. Halo. Mantap. Halo Mas. Numpang masuk. Ayo kita ngambil kasih. Ampun. Sambil ngemil tetep ya. Bentuknya kayak gini, ini bisa dimakan. Kita coba ya Pak ya. Bismillah. Rasa. Hah? Kecup-kecup. Oh, ini seger, kayak belimbing-belimbingan gitu. Betul kayak belimbing.
Asam. Asam tapi enak, seger. Jadi gak ngantuk ya? Coba. Potek aja yang punya Rina. Enggak, ini ada. Iya, benar di ini dulu. Coba ya. Enak kan? Enak. Asam enak. Seger. Nasi pakai nasi. Pakai nasi yang tadi. Pakai sambal tuh. Asamnya enak, asamnya seger. Orang yang tadinya lemas ngantuk langsung. Cenghar. Langsung cenghar. Jangan bego. Bukan begolo. Ini begonia. Ini batangnya juga dimakan. Rasanya namanya tanaman begonia. Begonia. Ini yang makan yang bego. Bukan begolo. Ini begonia. Ini batangnya bisa dimakan. Rasanya tuh kayak Cicendet. belimbing wulu. Cicendet. Cicendet? Ya, Iya. apa tuh? Yang kecil-kecil kan? Cicendet. Kayak gini nih. Ya. Ini rasanya kayak belimbing wulu. Cicendet terus apalagi pokoknya asam seger. Iya sih. Enak. Terus tadi capek ya. Capek lemas pas makan ini langsung Seger ya. aku menemukanmu. Tumbuhan begonia yang kami temukan di sana kemungkinan besar jenis Culcuta. Karena faktanya tidak semua jenis tumbuhan ini bisa kita konsumsi. Nah, yang dimakan adalah batangnya ya. Teksturnya renyah kayak batang seledri, rasanya dominan asam walaupun ada manisnya. Bikin seger mata dan kepala, nggak jauh beda dengan sensasi ditampar guru matematika. Jalurnya rapat banget, teduh, banyak angin. Tanjakannya dikit. Gede banget ya. Ini pohon di trek pos 1 ke pos 2. Gede-gede banget. Treknya asoy sih. Cuman agak panjang. Alhamdulillahnya nggak panas, sejuk di sini. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi cukup landai awal-awal, setelah 1,5 jam lah ya mendaki, treknya berubah jadi agak lebih nanjak. Strukturnya tanah masih enak lah, empuk. Oke, sejauh ini pos 1 ke pos 2 aman. Lebih nanjak yang ini ya? Lebih nanjak. Ya. Iya. Ini begini. Jalurnya kurang Tarsan doang sih ini. Oke, ini bisa kelihatan banget banyak tumbuhan yang baru ditebang gitu. Yang nunjukin kalau ini kayak baru dibuka lah jalur ini. Jadi jalur Glenmore ini emang masih belum familiar dibanding jalur apa kali baru. Oke, jadi motor bisa sampai sini. Ke dalam kayaknya udah nggak bisa dilewatin kaki kendaraan. Vegetasinya lebih padat, lebih rapat maksudnya. Sampai di Pos ojek. pos ojek, ternyata masih pos 2 masih lanjut. Yuk jalan deh. Matur nuwun. Matur nuwun. Oke. Masih lanjut. Ini kayaknya udah nggak bisa dilewatin sama motor. Karena
sebelah sana. Menjelang pos 2, rombongan besar sudah terpecah menjadi 3 kelompok. Saya memilih di tengah agar tidak ketinggalan walau istirahatnya lebih banyak dan lebih lama. Oke, selepas pos ojek tadi, treknya jauh lebih menyempit dan lebih susah. Susah, tapi tetap asoy. Asoy. Vegetasinya udah rapat banget di sini. Widih, turunannya ya Allah. Kayaknya bakal lebih banyak nih yang naik turunnya gini. Oke, di beberapa titik jalurnya Allah Akbar, buat dilewatin yang begini banget. Ekstrim. Masuk ke wilayah hutan lumut. Sepertinya bentar lagi pos 2. Pos 2. Pos 2, Besti. Kamu mencariku, Inces? Nasi doang, demi nasi ditanyain. Oh iya. Makan sih. Iya, makan. Gimana? Kita datang dong sampai sini jam 11 kurang 15. Kamu datang 11.50. Aku udah habis makan. Jadi Anda sobong? Hah? Terus pakai nasi siapa? Iya. Oh. Setelah kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai dan semua berkumpul kembali di pos 2. Di sini kami istirahat sekaligus makan siang. Sebetulnya kami hanya perlu menempuh 2 pos karena kami akan ngecamp di pos 3. Hanya saja, waktu itu saya belum sadar kalau ternyata walaupun hanya 3 pos, tapi jaraknya jauh-jauh. Sama seperti pos pendakian di Gunung Agung. Cukup lama kami istirahat di pos 2. Setelah kurang lebih 1 jam, kami lalu melanjutkan perjalanan ke pos 3. Dan dari sinilah rute pendakian Gunung Raung yang sesungguhnya. Ini jalan dari pos 2 mau ke pos 3. Jalannya tuh udah punggungan gini. Samping. Tuh udah jurang gitu sama sebelah kiri juga sama udah jurang. Jalannya sempit banget guys, tapi masih rapet. Mana masih? Kabur kah? Wah, rapet, enak teduh. Allah. Di manakah? Weh. Pohonnya kayaknya udah tua-tua banget. Udah banyak ini. Kita ngiterin jurang doang. Iya. Oh, cuma yang tadi ya? Iya. Kayaknya di sini turun dah tuh. Tinggi banget jurangnya. Naik ya? Iya. Sadis, pos 3. Udah tua banget kayaknya ini ya. Kulitnya aja udah beda banget daripada yang lain. Rapet banget. Vegetasinya jalurnya sempit kayak gini.
Saking jarangnya orang kesini, ini treknya kayak nggak pernah dilewatin orang. Sadis sih, nggak sadis sih, beda sensasinya. Treknya gunung, lupa lagi, Gunung Raung. Oke, jadi jalur Glenmore ini memang baru banget kayaknya. Bahkan sebelum pendakian ini gue nggak pernah denger jalur pendakian Gunung Raung via Glenmore. Jadi banyak banget di sini titik-titik atau spot-spot yang kayak baru dibuka gitu. Nggak pernah dijamah orang sebelumnya, jadi kayak khusus buat kita dibukain jalur gitu. Seru sih, tapi emang bikin capek banget. Luar biasa ya. Allahu Akbar lah. Dan nyamuknya banyak banget. Iya. Habis. Setelah pos 2, turunan dan tanjakannya mulai nggak nyantai. Belum lagi pohon tumbang dan semak-semak yang rapat di kiri kanan jalan cukup menghambat perjalanan. Ini ngalang nih. Istirahat dulu, istirahat. Semakin lama tanjakannya semakin dominan. Karena struktur treknya berupa tanah gembur, hal ini cukup menyulitkan untuk bisa kita lewati. Kalau dipanggil malah dicengirin. Susah sekali untuk menemukan bidang datar di sini. Kami istirahat, kalau nggak dempet-dempetan, ya jauh-jauhan. Karena kanan kiri jalan adalah jurang yang cukup panjang dan dalam. Setelah komunikasi dengan Cak Mat, pemandu pendakian ini, didapat informasi bahwa jalur Glenmore ini, walau berizin dari perhutani, ternyata belum dibuka untuk umum secara resmi. Makanya belum ada simaksi. Bahkan papan penanda pun masih salah-salah nulis, seperti papan penanda pos 2 Bayangan ini, padahal harusnya pos 3 Bayangan. Bayangan. Baru dia pendaki. Raung nih bos, senggol dong. Mantap. Setelah kurang lebih 3 jam pendakian, kami sampai dan kembali berkumpul di pos 3 Bayangan. Sadis. Sadis banget dah. Pos 2 Bayangan. 2 jam lagi. Pos 3. Setelah istirahat kurang lebih setengah jam, kami lalu melanjutkan pendakian dan berharap bisa segera sampai ke pos 3. Masih sadis. Trek Raung menuju pos 3. Nanjak pol. Mantap. Kurang ini. Ya. Ayo mas. Giliran ya. Jalur pendakian setelah pos 3 Bayangan, strukturnya lebih berpasir dan lebih banyak pohon tumbang yang menghalangi jalan. Sehingga kami harus merunduk-runduk untuk melewatinya. Sadis. Gila. Pasir doang. Bawahnya. Iya. Oke, kita sampai di pos 3. Jam 5:05, gila. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Ya Allah, alhamdulillah. Sekitar jam 5-an, beberapa teman-teman sudah sampai di pos 3. Di waktu yang sama, tim perokok di mana saya termasuk di dalamnya
masih merangkak-rangkak di belakang. Sadis Gunung Raung, sadis. Jam 5:08, ke pos 2 aja belum nyampe. Allahu Akbar. Sadis, Raung gak ada ampun. 5:30 lebih. Masih merangkak-rangkak menuju pos 3. Mendaki dalam kondisi kabut yang lumayan pekat dan langit mulai gelap, lumayan bikin saya frustasi waktu itu. Sampai Mas. Sejujurnya saat itu, saya sempat menyesali perjalanan ini di dalam hati. Karena rasanya trek Gunung Raung ini kayak apotek tutup, gak ada obatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, la ilaha illallah. Aduh. Sampai juga Mbak, tos dulu kita. Aduh, sumpah. Setelah kurang lebih 9 jam dari pos 1, akhirnya saya dan disusul teman-teman perokok lainnya yang jadi tim sebat di belakang, sampai juga di pos 3. Ini capeknya beneran luar biasa. Gak banyak aktivitas lain yang kami lakukan setelahnya, selain Aceng dan Ilham yang hampir membakar tenda. Setelah makan, selanjutnya kami istirahat dan menyiapkan fisik dan mental untuk tantangan lainnya besok. Sekitar jam 3 pagi, kami bangun dan bersiap-siap untuk summit attack. Dan Aceng pagi itu kelihatan banget lagi nggak oke. Siapkan summit. Awan nih dua-duanya. Waktu itu tidak ada kelompok pendaki lain selain kami. Jadi beneran hanya kami dan alam raya, kecuali Mas Topan, yang bisa melihat makhluk lain yang tidak bisa kami lihat. Ini kita akan melanjutkan pendakian ke Raung Selatan ya. Dan melanjutkan perjalanan yang lebih baik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Jam 4 kurang, kami memulai pendakian kembali. Dan jalurnya ya Allah, nggak ada ampun. Langsung ngegas dari awal. Ditambah lagi kadar oksigen yang tipis dan harus rebutan dengan tumbuhan yang rapat di sekitar kami. Gak heran kalau kemudian Aceng kewalahan dan ingin membatalkan pendakian lalu kembali ke tenda. Dan ini rasanya jadi alasan yang bijaksana buat saya untuk juga ikut membatalkan pendakian dan terlihat seperti menolong Aceng turun kembali, padahal memang saya juga sesemaput itu. Tenang, kita belakang itu. Hah? Kita belakang itu. Belakang situ. Titik dari atas saya kelihatan biasanya. Puncak ini. Bendera 17. Tusuk biru. Setelah saling menyemangati dan karirnya Aceng dibawa Mas Topan, Aceng memutuskan melanjutkan pendakian, begitu juga dengan saya. Karena nggak punya lagi alasan untuk membatalkan pendakian. Nggak ada ampun sih, jalur Raung. Kita harus naik tali. Iya. Ceng, bisa Ceng. Dari sini vegetasi mulai sedikit terbuka dan jalurnya mulai didominasi bebatuan. Oke, kayaknya sih udah makin atas. Struktur treknya udah ganti batuan. Cuman tetap kurang masuk. Lanjut.
Jadi kayak gini jalannya, niti-niti pohon. Kukruk. Jalan-jalan. Aman, Pak. Aman. Mak, Aman. pas sempat bayangan. Sempat. Apa dah? Setelah 2,5 jam pendakian, akhirnya kami sampai di pos 4 Bayangan, satu-satunya bidang datar yang kami temukan di sana. Cepat. Mulai enak lah pemandangannya ya. Nggak sepet kayak tadi. Pemandangannya udah lebih enak. Hah? Iya. Sekitar 15 menit dari pos Bayangan, langitnya mulai terbuka. Dan ini cukup bikin kami lega rasanya. Aduh, subhanallah. Setelah kurang lebih 3,5 jam pendakian, akhirnya kami sampai di batas vegetasi, di mana pemandangan pohon dan tumbuhan digantikan dengan segala jenis bebatuan. Sekitar 10 menit dari batas vegetasi, tak jauh dari sini, kita akan sampai di pos terakhir, yaitu pos 4. Di pos 4, kita bisa sedikit meluruskan kaki untuk istirahat. Walaupun harus dempet-dempetan karena cukup sempit bidang datarnya. Di sini terdapat semacam batu cadas, namun cukup rapuh di mana sisi kirinya adalah jurang. Dari pos 4, kalau kita menoleh ke belakang, kita akan melihat hamparan hutan hijau yang luas dan rapat. Kemudian kalau kita melihat ke atas, kita akan melihat beberapa punggung gunung yang harus kita lewati sebelum sampai ke puncak selatan Gunung Raung. Dari pos 4 menuju puncak selatan Gunung Raung, dari yang saya alami, treknya ini mirip-mirip dengan trek ke puncak Gunung Slamet. Hanya saja, trek di sini lebih dominan kerikil dan pasir dibanding batu. Jalur pendakiannya di beberapa bagian tidak melebar tapi mengerucut, dengan kanan kiri jurang yang dalam. 4,5 jam berlalu dan kami masih belum sampai juga. Kelompok kami di sini kembali sudah terpisah menjadi beberapa grup. Seperti biasa, grup sebat selalu jadi yang paling belakang. Puncak selatan Gunung Raung sebetulnya sudah kelihatan dari pos 4. Tapi kita harus ngelewatin punggung gunung yang rasanya nggak habis-habis. Ini sama dengan ketika saya menuju puncak Gunung Arjuno waktu itu. Pada akhirnya, saya sangat menikmati pendakian ini. Karena sensasi dan pemandangan gunung ini beda dari pendakian gunung lain sebelumnya. Itu puncak selatan yang sebelah kiri. Beberapa teman-teman udah pada sampai sana. Salut sih buat cewek-ceweknya. Sebagian lagi masih terdapat di sini. Ini menjelang puncak, jalurnya kayak gini. Tipis banget melipir-melipir. Langsung jurang. Bukan Arjuno kan ya? Bukan. Sebelahan ya? Iya. Ijen apa ya? Ijen. Gunung Raung ini masuk ke dalam kompleks pegunungan Ijen bersama gunung lain di sekitarnya. Ya. Gas lagi. Ya. Tapi Sepertinya dua jempol. ya. Dua-duanya. Nanti gua deketin atau enggak? Jam 9.40 atau tepatnya setelah sekitar 6 jam pendakian dari pos 3, akhirnya kami seluruhnya sampai di puncak selatan Gunung Raung. Luar biasa, Cak. Sampai alhamdulillah, herobbil alamin. Tas dulu kita naik. Tas dulu. Alhamdulillah. Tas dulu masih. Tas dulu. Bro.
tos dulu Ceng. Tadi hampir balik Ceng. Wih, kukeruk. Ayo Mas Bayu. Ayo, kamu mundur. Bisa. Tas dulu. Gunung Raung. Super lega luar biasa. Akhirnya bisa sampai di salah satu puncak Gunung Raung, sekaligus melawan diri sendiri untuk tidak menyerah di pendakian ini. Keren. Kaldera seluas kurang lebih 7 km persegi yang dikelilingi puncak Sejati, puncak 17, puncak Bendera dan Tusuk Gigi terpampang di depan mata. Kaldera terluas pertama di Pulau Jawa dan kaldera terluas kedua di Indonesia. Keren tapi nyiksa sih. Tahu apa? Keren tapi nyiksa ya. Nyiksa. Kan yang nyiksa itu pasti keren sih. Wadah. Kalau udah jelek masih nyiksa juga. Kebangetan ya. Gua balik lagi kalau jelek. Saya sudo. Jadi gimana Mas Angga? Luar biasa sih. Sensasinya? Nyesel. Enggak sih, belum nyampe sini. Bukan yang manis. Tadi demi Allah banget. Pas Aceh mau turun, enggak turun nanti ya. Pura-pura ini menin aja. Suka satu. Kamu nih tidur gitu. Ya cuman gue pikir lagi, kapan lagi kita ke sini? Pas di mana? Di pos 4 udah. Sebelum pos bayangan malah. Sebelum pos bayangan. Aceh tuh dari awal udah ini. Jadi lu gak mikirin gua. Keren si Gunung Raung. Satu kata untuk menggambarkan pendakian Gunung Raung melalui jalur Glenmore, buat saya adalah sensasional. Loro telu. Raung Puncak Selatan. Thank you Puro Tani. Setelah kurang lebih 1 jam menikmati pemandangan dari puncak selatan Gunung Raung, kami turun untuk kembali ke pos 3. Perjalanan turun tidak lebih menyenangkan dengan ketika naik. Gravitasi, cuaca panas, trek curam dengan struktur pasir dan kerikil cukup menyulitkan kami saat itu. Maka gak heran kalau jatuh bangun selama perjalanan ini. Sepatu jebol, bengek, sampai kaki terkilir jadi efek samping lainnya. Selain Glenmore, Gunung Raung bisa diakses melalui jalur lain, yaitu jalur Sumber Beringin dan yang paling populer sekaligus tujuan awal kami, yaitu jalur Kalibaru. Hanya saja, jalur Kalibaru ditutup saat itu, bahkan sampai dengan saat ketika saya membuat video ini. Dari semua pendaki saat itu, hanya Mas Topan satu-satunya pendaki yang sudah pernah melalui jalur Kalibaru. Dan menurutnya, jalur Glenmore masih lebih sulit dan menantang dibanding jalur Kalibaru. Sejam ada ya kita turun lebih? Lebih ya sejam? Kang Aceng! Mantap. Akhirnya sampai batas vegetasi lagi. Berat. 3 kali gue jatuh, lu jatuh nggak? Belum jatuh.
Makanya Ceng, lu bersyukur Ceng. Ini lu apa masih dibuka, lu bisa sampai. Tapi Udah berapa jam? Jam 3 kurang 5. Baru sampai tenda lagi. Perlu waktu kurang lebih 4 jam untuk turun dari puncak selatan Gunung Raung dan kembali ke pos 3. Asoy kan? Pada akhirnya semua saya syukuri karena sudah tuntas misi utama di perjalanan ini. Syukur masih ada jalur pendakian Gunung Raung yang bisa diakses. Walaupun lumayan drama ya Cak Mat. Halo Cak Mat. halo brother. Halo. Cak Mat. Alhamdulillah, alamin. Dan lebih syukur lagi, ternyata saya bisa sampai juga ke puncaknya. Kalau belum sempet naik lagi, Ceng. Belum sempet apa nih? Belum sempet foto. Mas di mana? Aceng kaldera. Ada di gua, Ceng. Oh, itu Ceng, ada Ceng. Sore itu kami akhiri dengan istirahat dan bercanda-canda ngecengin Aceng yang ngacir ninggalin kami setelah paginya semaput sampai ditolongin Mas Topan dan Ari. Dilanjutkan dengan sesi horor di malam harinya. Ini baik-baik aja. Itu gonggong. Gonggong kayak aneh. Kami masuk dan Bude ini tiba-tiba baik sama saya. Dia itu baik kayak pertama ketemu. Pagi hari ketiga, saya bangun dengan perasaan bangga. Bangga atas pencapaian receh di perjalanan ini. Oh ya, booster yang menguatkan saya sampai ke salah satu puncak Gunung Raung, salah satunya adalah teman-teman rombongan pendakian ini. Mereka sangat suportif dan baik-baik banget berbagi logistik makanan dan minuman, walaupun baru pada kenal. Ceng, makan Ceng. Umur berapa? Status. Salah lagi aja gue. Cuma ketua sini. Ini melotnya ada. Turun dari situ turun. Itu dia ngangkat di sini. Iya. Mau putar pembicaraan gini. Genjit. Masakan Mbak Fitri dan Mas Rivi jadi penyelamat kami. Dari sayur, nugget, ayam goreng sampai ikan teri mereka bikin pagi itu. Aku betul kali ini. Ini minta. Bini gue yang nyiapin. Salah beli kayaknya. Lu mau naik gunung siapin bini lo. Drone-nya naik, aku di bawah. Ini udah dekat ke sini ya, Mas? Iya, foto yang atas aja kan. Selesai makan dan beres-beres, kami bersiap untuk pulang. Hampir bersamaan dengan rombongan pendaki dari Perancis yang gagal melanjutkan pendakian, entah karena kecapean atau hal lainnya. Aceng lah. Di pos 3 ini, signal internet kencang banget, hampir untuk seluruh provider. WA-nya siapa? Yang gambar ini siapa? Mana? Yang gambar ini? Oh, nggak tahu. Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dia turun, Allah kita berdoa semoga kita diberikan keselamatan. Amin. Semoga sampai ke base camp kita dalam keadaan selamat. Amin. Masih saya. Masih nggak? Sukses. Pakai bawah lagi nggak ada. Udah lupa. Samit Raung sukses gitu. Raung Selatan. Samit Raung Selatan. Samit Raung Selatan sukses. Wah, Aceng langsung tumpul. Enak, Jon. Sekitar jam 9 pagi, kami memulai perjalanan pulang. Mas duluan ya.
Membahas jalur Glenmore, terdapat beberapa informasi terkait perintisnya. Yang pertama adalah informasi bahwa jalur ini dirintis oleh Pak Sugi dari Wanadri Depok pada tahun 2001. Informasi selanjutnya, jalur ini dirintis oleh Mapala UI pada tahun 2003. Ya gini treknya Raung. Banyak banget pohon tumbang yang menghalangi jalan, jadi kadang-kadang kita harus beneran merunduk-runduk terus ngerayap-rayap untuk ngelewatin treknya. Sadis, ini kayak gini nih, PR banget nih ngelewatinnya, harus beneran merunduk-runduk. Aman kaki? Aman? Katanya dia aman. Ada? Pasir. Kopi. Tadi ada lalat. Ya lu belum mandi. Masih dulu gitu loh, gak apa-apa. Lalat tuh cuma mencret, Jo. Kira-kira apa tuh, Bang? Cuma satu. Kira-kira apa tuh? Sama lalat satu doang. Yang nomor belakang 5. Saya belum bisa membandingkan dengan 2 jalur pendakian Gunung Raung lainnya. Nah, untuk di Glenmore, bagusnya adalah yang pertama, adem karena vegetasinya rapet banget. Kedua, bersih dari sampah plastik bekas makanan dan sejenisnya. Ketiga, signal kencang dan terdapat mata air di pos 3. Dan yang keempat, belum terlalu rame, jadi beneran hanya kita dan alam raya. Nah, sementara yang menjadi tantangan di jalur ini, yang pertama, jalurnya jelas lumayan ekstrim dan panjang, jadi beneran kita harus siap fisik dan mental. Kedua, tidak ada warung yang memadai baik di base camp maupun di jalur pendakian. Jadi kalau kita kekurangan logistik, agak riskan di sini. Ternyata. Iya, itu kan kayak salak. Di sini banyak banget pohon berduri, jadi wajib pakai sarung tangan dan trekking pole untuk tumpuan baik saat naik maupun turun. Pinggir banget jurang. Sempit banget. Sekitar jam 12 siang, kami sampai di area pos ojek. Duluan, dengan gantian ngomong yang ada nih. Dengan terbatas. Duluan aja Mas, ojeknya gantian Mas. Gantian. Ntar biar nyusul aku habis ngantar kami ya. Oke. Trip. Trip. Oke, ini pertanda sudah dekat peradaban. Udah dekat ke ojek motor. Lumayan lah, agak cepet turunnya dari yang diperkirakan. Dan demi apapun, ini semua pendaki pasti naik ojek. Turun dari sebelum pos 2 sampai ke base camp. Kukeruk. Jack mau duluan. Duluan monggo. 5 orang ojekannya. 5 orang. Nah, nanti ojekannya sana langsung balik lagi gitu. Oke. Kasian yang belakang. Tidak seperti saat naik, saat turun ini, ojek sudah tersedia di pos ojek yang dijalankan dominan mengandalkan gaya gravitasi. Di depan ngobrol dong, tegang amat kayaknya. Ngobrol. Kukeruk. Oh, jeruk. Nih, kalau di sini nih, lihat. Nih. Bicara kalau di sini. Video kayak apa gitu? Hutan belantara, guys. Kalau di sini, guys. Aslo, guys. Ngojek pakai gravitasi. Iya. Nggak pakai bensin nih. Nggak pakai bensin. Pakai gravitasi. Guys, pelan-pelan, guys. Pelan-pelan Pak Sopir. Motor baru dinyalakan ketika medannya mulai menanjak dan merata. Pelan-pelan, guys. Pelan-pelan, guys. Walau berusaha tenang dengan mengajak ngobrol mas ojeknya, tetap aja parno karena pengalaman jatuh sebelumnya di Gunung Selamat. Dan kali ini menimpa Mas Topan. Licin banget sih jalannya. Hah? Jalannya licin banget. Iya. Jemput tidak.
Bos. Hah? Aman. Ngobrol makanya si Masnya diajak ngobrol dong. Mantap, guys. Lu kena ini ya? Apa? Pinggiran-pinggiran ini ya? Iya. Makanya gue untung pakai celana panjang. Aman aja. Yuk. Tapi aman ya. Aman. Lanjut yuk. Gak pakai celana panjang nggak bocok. Jadi secara keseluruhan pendakian Gunung Raung melalui jalur Glenmore ini cocok bagi pendaki yang ingin merasakan sensasi dan adrenalin yang beda dari gunung lainnya. Dengan harga paket pendakian pada kisaran 400.000 hingga 2.600.000 cukup sepadan untuk memperkaya pengalaman sekaligus menguji fisik dan mental kita. Udah pada nyampe juga kayaknya nih. Iya. Sekitar jam 1 siang atau setelah 4 jam perjalanan turun, akhirnya kami sampai kembali semuanya di base camp. Kram. Yang tadi itu ya? Lurusin dulu di sana. Mungkin karena ini juga. Lurusin dulu kaki. Sesampainya di base camp, kami makan siang dan siap-siap untuk pulang. Sebelum kembali ke kota masing-masing, kami sepakat untuk ngopi dan berkumpul terlebih dahulu di area stasiun Kalibaru. Diam aja sih, gak bisa balas nih. Ngeces dia. Kerekam gak pas ngecek. Ngeces dia. Menjelang maghrib, kami meninggalkan base camp Cakmat dan segala kenangan di dalamnya. Mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Nugi, Cakmat, dan semua yang dilibatkan dalam pendakian ini. Fakta bahwa kita bisa sampai di puncak Raung Selatan dan kembali dalam keadaan sehat dan selamat tentunya, rasanya sangat lebih dari apapun yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pendakian Gunung Raung melalui jalur Kalibaru. Dadah, hati-hati jalan. Terima kasih buat teman-teman atas kebaikan dan keseruan selama pendakian ini. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Buat yang nonton video ini, semoga bermanfaat. Komen dan subscribe untuk berbagi pengalaman dan petualangan lainnya. Hatur nuhun, terima kasih.